saat itu tumben-tumbenan Mas almarhum pengen gendong Kenu. Gue nggak punya firasat apa-apa tuh kok. Nah, tapi tiba-tiba dia minta tuh untuk difotoin. Alia sama Safa bilang, Mami, Daddy fall down gitu. Jatuh. Nah, gue tuh masih berprasangka ini gara-gara kaki. Nah, itu cuma terakhir dia ngomongnya, udah dong, take care of the children ya. Terus aku bilang, dia kan bilang, Dong, please take care of the children. Terus gue bilang, ngaco, udah, jangan suka ngomong gitu. Nah, aku udah panik, bawa mobil kan, keluar dari apa, ronsen, ya udah gitu, apa, dia ini kayak apa, ada muntah sedikit. Ini shiny apa, stars, terang banget kayak bintang mukanya dia itu. Dan selama ini dia kayak dalam kayak kubah lindungan gitu. CPR tanya-tanya, ikutin yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Rico CPR Channel. Dan kali ini satu spesial ya. Gampang-gampang susah. Untuk edisi kali ini gue ketemu sama mungkin temen lama, sahabat lama, dan banyak kenangan indah lah. Dan dijamu langsung di kediamannya yang nyaman banget di Jakarta Selatan lah. Kawasan-kawasannya Permata Hijau. Sebutin aja terus gitu ya. Dan Rico CPR sama Mbak Angelia Sonda. Halo, waalaikumsalam Riko, apa kabar sih? Waalaikumsalam. Puasa juga? Insya Allah, tapi pertama-tama mohon maaf ya, bukannya sombong ataupun bukannya ria. Enggak, bukannya untuk ini ngulur-ngulur waktu lu, janjiannya udah lama. Nah, cuman karena aku itu belum well adapt. Iya. Nah, jalan masih nggak tahu di mana, ngurusin Keanu juga masih ngeraba-raba nih ceritanya. Iya, betul. Jadi mohon maaf kalau ada delay. Nggak apa-apa, yang penting tetap take off. Ya, ini mah cuma reuni. Kalau anak milenial nggak tahu deh, ada yang kenal Mbak Enji nggak? Mantan Putri Indonesia. Tahun berapa Mbak dulu Mbak? Aku 2001. 2001. 20 tahun yang lalu lah. 2001 ya. Sekarang masih langsing, catat ya. Ya artinya memang sehat lah. Saya Putri Indonesia 2007. Habis ke Thailand ya bosin udah gitu opresong gitu. Nah, ngomongnya sih banyak-banyak deh. Kalau kenal beliau, kalau angkatan umuran kita pasti panggil aja Mbak, seakan-akan kan merupakan. Kalau sama Mbak ini ngomongnya pasti nggak jauh-jauh, pasti terikat banget sama sosok almarhum. Siapa yang nggak kenal almarhum Aji Mas Said, ya Mbak ya? Berarti udah berapa lama? Sekarang udah 11 tahun. Aku itu sama Mas Aji itu pacaran 6 tahun ya kok. Ya, nah, menikah 2 tahun. Betul. Pisah karena maut. Terus terpisah karena maut itu berarti sekitar 12 tahun ya. 12 tahun. Sekarang Mas Aji meninggal sudah 12 tahun. 12 kan tahun. Dari tahun 2010 ya. 2011. Nah, tadi hasil diskusi sebelum kita sebelum kita mulai ngomongan sama Mas Aji. Saya tuh masih agak bingung untuk mengklarifikasi, saling-saling sih nantinya juga tentang ya meninggalnya sosok almarhum yang gue ngefan banget sama idola itu ya, karena angkatan lu sama teman-teman Mas Gugun Gondrong dulu ada Mas Sis NS. Oh iya, lu segengan gitu ya. Segengan. Kita nongkrong dulu, Gugun Gondrong, ada Arisi Hasale. Iya, main bola ya lu ya. Main bola, main layangan, becek-becek. Itu Mas Aji. Zaman dulu ya. Iya, karena Mas Aji kan almarhum gila, bolanya top banget. Belanda banget ya, udah KNVB itu. Federasi Sepak Bola Belanda itu. Nah, ini kita mau klarifikasi gini teman-teman. Betul, waktu itu Mas Aji meninggalnya pas terakhir habis main bola di tempat sama saya ikutan tergabung dan itu karena jantung. Betul. Karena serangan jantung. Serangan jantung. Nah, ini perlu diklarifikasi. Saya klarifikasi Mbak Enji klarifikasi ke saya. Tidak benar kalau ada misalnya Mas Aji dulu meninggalnya di lapangan bola, kolaps, blok, hilang. Enggak. Karena selama saya main sama dia Mbak, 2 jam 3 jam itu sehat walafiat, bahkan dia cetak gol. Itu ya, cetak golnya bagus banget. Terakhirnya main sama lu itu ya yang di Lebak Bulus. Stadion Lebak Bulus. Dia bawa adiknya namanya Muji. Betul. CPR apa kabar? Karena saya datang ke situ, kalau saya dikontak sama dia, "Friend, lu bisa main bola nggak? Ini ada teman-teman komunitas main di situ." Oke, gue datang, gue ada sepatu bola. Datang, Muji kenalan, "Hai bro, nice to meet you." Ini pertama kali lu ketemu kenal Muji. Iya. Seolah mengenalkan, kemudian beliau jadi pamit gitu loh kesannya. Udah nih kenal sama Muji, main bola satu tim. Iya. Selama main bola nggak ada keluhan sakit, nggak ada apa, aman sampai dengan dia pulang. Oke, jadi kan malam itu kan kok. Iya. Mas Aji tuh pamit kan, maksudnya adalah aku mau main bola dulu. Aku tuh sempet nggak ngasih. Nggak ngasih? Karena lagi udah main bola. Iya.
Terus yang ngurusin PSSI, ketemu sama siapa pemain bola yang dari Papua tuh. Iya, itu gosipnya mau jadi manajer timnas, namanya saya tahu. Oktomaniani. Nah, Octavianus Maniani mau jadi manajer timnas waktu itu. Betul. Terus malamnya kan aku udah masak dong. Iya. Nah tiba-tiba dia changing schedule, pengen main bola katanya. Yes, betul. Nah masih minta aku ngebalurin kakinya yang sakit. Iya. Nah ini dong sakit kakiku, ya udah sih nggak usah main gitu kan. Sebagai istri dong, sayang. Main. Ya. Udah ada Muji ini. Iya. Gitu. Aku sih nggak ada feeling apa-apa. Jadi paginya itu Iya. kan aku mau nganter Keanu ke sekolah. Betul. Nah itu emang tumben-tumbenan sih Mas Aji minta gendong. Terus ada foto terakhirnya tuh. Nah foto terakhir Keanu digendong sama Mas Aji itu adalah yang itu, yang agak gedean dikit. Nah iya. Oh Mas Aji pengen ngegendong. Jadi ini nih hari terakhir ada yang gedean tuh buat Riko tuh Ya spesial. Allah. Nah ini nih hari terakhirnya yang malamnya main sama elu tuh. Iya, ini foto paginya. Ini foto paginya. Jadi dicetak ya sejarah. Nah. Jadi saat itu tumben-tumbenan Mas almarhum pengen gendong Keanu. Iya, jadi tuh kejadiannya kan lu malamnya, nah Iya. paginya itu aku tuh gue nggak punya firasat apa-apa tuh kok. Nah tapi Oke. tiba-tiba dia minta tuh untuk difotoin. Aku mau nganter Keanu ke sekolah. Dan itu jarang-jarang minta begitu. Dia jarang minta foto, biasanya Mas Aji yang foto. Kan Mas Aji itu kan suka Fotografi, potret. ya, Jadi fotografi, setiap ya. aku lagi hamil juga difotoin dia. Yoi. Anak-anak juga beraktivitas yang fotoin. Nah ini nih coba ambilin foto terakhirnya Mas Aji itu sama Keanu. Coba ini dia. Oh ini. Nah, jadi ini tuh kok, ini nih foto terakhirnya almarhum sama sama Keanu. Pas banget kursinya di sini ya. Emang kayaknya lu udah setting ya. Iya, tuh. Nah, aku mau nganterin Keanu, aku bilang, "Dal, aku nganterin Keanu dulu ya ke sekolah." Iya. Terus, udah sini aku mau gendong gitu. Enji, tolong dong fotoin gitu kan. Fotoin dong, ini kacanya juga itu tuh. Terus dia ngomong lah ke Keanu pakai bahasa Belanda kan. Iya. Bahwasannya maksudnya apa? Keanu ganteng atau apa gitu. Terus ya udah fotoin aku dong gitu kan. Aku bilang, "Ih, kok ya kan lu suka ke bawah ya." Nah, fotoin aku dong gitu loh. Nah, gue kan nggak pinter foto kan. Iya. Udah pokoknya lu ngambil dari angle ini ya, dia di arah aku diarahin Mas Aji gitu. Iya. Nah, udah aku nganterin Keanu ke sekolah, terus Mas Aji juga pergi ke DPR waktu itu. Iya. Waktu itu ini Tuh. kalau nggak salah di rumah yang sana ya. Ini di Cilandak. Di Cilandak itu, Nah, ya. Cilandak. Gitu loh. Terus malamnya dia main bola lah sama lu. Paginya itu dia habis dari golf kan. Iya. Nah udah gitu aku bilang, "Dal, aku nggak bisa nih gitu loh. Kamu Iya. harus pulang." Jadi dia udah tee off dulu. Ya kan. Habis itu aku minta balik gitu. Iya. Nah setelah itu dia balik digendong Keanu. Udah gitu dia bilang, "Ya tapi Dal, aku harus ada rapat fraksi gini." Iya. Aku bilang, "Makanya sih jangan dipaksain sih golf. Aku agak sedikit Capek entah apa gimana. iya, aku agak sedikit concern waktu Iya. itu ke dia gitu. Nah, soalnya pagi-pagi pergi udah jam 5, nah terus dia mungkin agak ini kan jam 7, udah sih Dal balik ini sekitar jam-jam 9-an karena Pagi Keanu ya? nah pagi. Jadi dia jam 8 udah pulang gitu kan. "Oh, ini Dal aku akhirnya jadi batal gini gitu." Nah dia berarti baru maghrib kalau nggak salah ya, sore ya ke lapangan. Terus siangnya dia pergi sama Kak Muji. Iya. Dari siang itu katanya ke kantor DPR dulu kan. Iya, betul. Jadi seharian itu dia attach dengan Muji. Betul. Nah pulang-pulang kan aku pengen dong, maksudnya udah makan malam, Iya. udah aku masakin. Betul. Nah itu persisnya sih di depan kolam berenang, terus udah aku sakit nih ya kan. Pulang malam nih. Enggak, yang sebelum main Oh, bola. sudah berangkat ya. Ya udah Dal, aku tuh sakit di kaki kananku gitu. Ah. Nah, udah aku bilang aku balurin kan bekas putus tandem kan. Betul, dia operasi dulu. Saya tahu Nah tuh. kan tongkatnya masih ada juga. Iya. Terus aku bilang, "Udah sih Dal, nggak usah main bola, udah aku buru janjian." Iya. Gitu. Terus Alia mau ikut kan? Iya, Alia. Nah, Alia ikut tuh Betul, sama lapangan. Muji, sama Mas Aji, Jadi, sama supir. sopir ya. Iya. Nah, terus tiba-tiba Alia pulang kan? Diantarin supir tuh. Diantarin Pak Robin waktu itu. Iya. Nah terus kok Dedi nggak ikut kan? Aku pikir ya udahlah, berarti masih Lanjut. main nih kayaknya Iya. sama Iya. Kak Muji. Nah aku sesungguhnya udah tidur pada waktu Mas Aji datang. Oh dia pulang. Dia pulang main bola. Peristiwanya pas pulang sampai rumah mungkin jam berapa? 10-an, 11-an. Itu jam 10, setengah 11-an kali. Pokoknya kan aku udah tidur duluan tuh. Aku dibangunin sama Alia waktu itu. Jadi Alia sama
Terus aku bilang, mami, daddy fall down gitu. Jatuh. Nah, gua tuh masih berprasangka ini gara-gara kaki. Itu di ruang tamu jatuh ya? Itu jatuh di depan tempat ini. Di sana. Jadi pas assalamualaikum gitu. Aku kan udah di atas. Iya. Jadi aku tuh udah nggak ngeh gitu. Aku udah di atas udah nggak ngeh. Nah, terus tiba-tiba Alia teriak kan gitu, mami. Nah, aku udah agak namanya udah tidur kan. Nyawa belum kumpul. Nyawa belum ngumpul. Aku turun, Mas Aji itu emang tergeletaknya tuh di depan sini. Jatuh aja, kebentur. Enggak, dia cuman dibilangnya sakit ngilu, dadanya, masih ngilu kan. Sadar gitu. Tapi masih bilang, katanya masih it hurts gitu kan. Dia bilang, apa yang dirasain gitu. Nah, aku kan belum berpengalaman pada waktu itu, sesungguhnya kan itu udah serangan. Iya, akhirnya dibawa sama teman. Cuma dibawa sama Om Muji nggak bisa bahasa Indonesia, sama Om Hari, iya, sama aku. Oke. Nah, aku karena Mobil mungkin masuk panik ya. Nah, aku cari rumah sakit terdekat. Ya. Nah, itu sih yang aku ingat pas di rumah sakit. Pakai ambulan, pakai mobil pribadi. Aku ngedrive, aku ya, bawa setir ya kan, terus Kak Muji, Om Hari itu di belakang ada senderan. Nah, itu cuma terakhir dia ngomongnya, itu Dar, take care of the children ya. Terus aku bilang, dia kan bilang, Dar, please take care of the children. Terus gue bilang, ngaco, udah, jangan suka ngomong gitu. Nah, aku udah panik, bawa mobil kan, lewat jalan tikus ke Fatmawati. Jam 11-an. Jam 11-an, itu udah nggak bawa dompet, udah nggak bawa apa-apa. Selamatin dulu lah. Nah, masuk ke rumah sakit, kan ICU kan, langsung kan ke UGD ya? UGD dulu, betul. Kak Muji juga nggak ngerti bahasa Indonesia, Om Hari juga udah sepuh waktu itu. Nah, sampai di sana ya udah, aku yang parkir mobil dulu kan, aku parkir mobil, aku turunin Mas Aji dulu, aku parkirin. Ya udah, setelah itu masuk di dalamnya, diinfokan gitu kan bahwa harus A, B, C, D. Nah, ternyata aku lupa bawa dompet. Iya. Ya kan, nanti ditanyain datanya, gue bilang ini nggak usah ditanyain data lagi, pokoknya kondisinya begini. Iya. Nah, udah gitu dikasih obat, disuruh beli aqua sendiri. Nah, aku nggak bawa nggak bawa dompet dong. Iya. Nah, Muji juga nggak ngerti kali pada waktu itu. Ya udah, pokoknya itu udah kayaknya cepet banget. Katanya harus di ronsen. Nah, abis masih sadar, masih ada ya. Iya, tapi Mas Haji waktu itu udah emang lemah. Udah nggak ngomong, jadi kata-kata terakhir cuman itu, Dar, please take care of the children ya. Terus aku bilang, iya, tenang aja sih, udah kayak mau kemana aja gitu. Keluar dari ronsen, ya udah gitu, dia ini kayak ada muntah sedikit gitu. Nah, mungkin itu terakhirnya kan, aku masih maksa sama dokternya sampai jam 4 subuh. Iya. Aku disamperin sama susternya, kata susternya udah sih Bu, diikhlasin, karena kan aku masih maksa ada gitu. Di rumah sakit yang sama masih. Jadi menurut dokter sih itu jam-jam 11:30 tuh udah gak ada gitu. Nah, cuman aku nahan nih, jadi masih yang di electric shock gitu kan. Jeduk. Aku paksain. Itu 11:30 sebenarnya secara medis sudah nggak ada. Masih dipaksa sampai jam 4, 2-3 jam. 4 gitu. Akhirnya berarti cepet aja 11:30 ya kan, pulang kita main bola jam 10-an, jam 11 ngeletak istilah gitu. Sejam kemudian jam 12-nya udah nggak ada gitu. Makanya aku tanya sama Kak Muji kan waktu itu, maksudnya what is going on kan, tapi nggak pas kejadiannya. Nah, Muji juga cerita kronologisnya. Iya, Nji, emang kan perginya sama Alia, Muji sama Robin kalau nggak salah, sama Mas Aji gitu kan. Nah, jadi Alia pulang duluan. Betul. Nah, terus nggak tahu main berapa set sama Riko kan, itu pokoknya jam 10-an ya. Main berapa set sih kok waktu itu? Itu kalau nggak salah kita main 3-4 babak. Lawannya kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu alumni ada ITB All Star yang tua-tua, bapak-bapaknya. Kita gabung di tim separuhnya lagi. Udah lah main. Dia sempat pakai bajunya pun dia nggak bawa kostum kan, kita pakai oranye dipinjemin. Teman kita pakai, ada baju oranye, gue ada 2 nih, Ci. Dia pakai, dia sempat ada, aduh gue capek, gue udah tanggung, nggak ada striker, setengah babak lagi habis main, dia nggak nanggung. Ada yang beda Mbak, kalau asal Mbak lihat itu, saya ini pengakuan pertama kali di publik, waktu selama main, soal dia ganteng nggak ada yang bantah, udah itu. Hari itu saya lihat dia saya bukan penyuka sama jenis loh, itu saat terganteng seumur hidup yang gue pernah lihat dia, itu satu. Yang kedua, selama main, gue ngomong sama dia itu ngeliat ini Mbak, believe it or not, bukan ngadi-ngadi gitu. Itu dia soalnya kayak ada lingkaran tabung, bukan kayak quantum leap, itu lingkaran kayak bubble gede dan mengkilat banget. Kalau
keringet, kita stadion Lebak Bulus ada lampu kan lightingnya, ya sekeringet-keringetnya gimana sih, ya bercahaya minyak gitu muka biasa. Ini shiny apa, stars, terang banget kayak bintang mukanya dia itu. Dan selama ini dia kayak dalam kayak kubah lindungan gitu, muji enggak? Dan dia cetak gol 2 kalau mainnya sama Muji nih jadi. Muji, dia duet striker. Oh iya, makanya sepatunya yang terakhir itu gue simpen tuh, ada satu Muji sama satu Mas dia tandem, wah cocok nih katanya striker kita adik kakak, saya di gelandang. Dia pemain tengah yang tugasnya menyuplai ke mereka supaya cetak gol. Makanya si Almarhum suka bilang, kok lu jangan jauh-jauh dari gue, karena kita main bola zamannya Mas Gugun. Gugun Gondrong, jadi udah lama. Lu jangan jauh-jauh dari gue, karena bola tak nggak nyampe ke gue. Oke Ji, gitu. Dia heading pakai pala kalau salah gol sekali, pakai kaki gol sekali, Muji cetak juga 1 gol. Intinya kita menang kalau nggak salah waktu itu. Udah makanya udah nggak ada apa, nggak ada benturan, nggak ada dia ngeluh apa sakit, nggak ada. Makanya saya kaget pas tiba-tiba dapat kabar besoknya, loh nggak ada ngeluh apa. Berarti lu dapat kabarnya udah paginya ya? Itu lucu banget. Saya ada masih sama mantan dulu gitu. Itu kan karena Sabtu Minggu saya nggak siaran radio, jadi malamnya itu saya ngecas handphone, saya matiin udah lowbat, ketiduran, jadi handphone tuh kecolok udah mati lah, saya tidur. Pas tidur saya waktu itu masih duda, masih duda sama Mbak doang. Tiba-tiba teman-teman tuh dari jam malam ini nelfonin teman-teman komunitas bola kita, Aju udah cepet peredarannya Mbak, jam 3 jam 4 udah nggak ada, makanya udah pada datang ke rumah Cilandak. Saya pules, Sabtu pagi juga masih tidur, masih sendiri kan duda tidak sama Mbak. Sampai telepon rumah berdering, ada mantan pacar saya dulu nonton TV, kalau nggak salah Metro TV atau TV One, jalan running text anggota DPR yang juga aktor Haji Mas Said berpulang bla 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 bla. Nah mantan saya ini telepon saya nggak nyala sebagai pacarnya ya, kan saya kan tidur masih pagi jam 7 jam 8, dia telepon ke rumah, si Mbak yang ngangkat, Mbak asisten rumah tangga saya ngangkat. Oh iya saya pak ketok-ketok pintu, saya tidur. Aduh, iya kenapa Bi? Katakan libur mumpung Sabtu saya bisa bangun siang. Bapak, handphone mati ya Pak? Itu mantan saya misalnya namanya si A. Dia telepon, oh oke. Oh iya, waktu itu aduh ada apaan sih katanya penting. Saya nyalain, masuk di udah zaman SMS kan. Ting tung banyak banget ya. Pas tokonya Aji Pocok gimana Aji meninggal, yang teman-teman main bola. Oh yang malam itu main bola. Aku nyalain TV di kamar. Baca lah itu Metro TV atau TV jalan. Politisi yang juga Demokrat, anggota dewan meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, saya baru tahu pagi jam 7 jam 8. Tapi lu datang waktu itu? Datang waktu Cilandak ya Mas, aku telepon teman-teman di sana, saya datang jam 9.10 lagi rame karena paginya ada Pak Presiden, teman-teman partai katanya rame penuh. Saya datang kok udah banyak sendal sepatu di depan dan masuk ke dalam itu rebah di tengah, ruang tengah itu belakang. Saya gitu. Nah, kalau nggak salah si Alia tuh lari apa beberapa yang ya Allah, udah begitu aja saya masuk segala macam ke pemakaman, saya ikut. Yang di mana? Jeruk Purut. Yang ke dalam saya nunggu di warung, ada warung tradisional di depan itu. Sampai maaf gitu ya, teman-teman dekatnya Mas Aji dulu datang semua ngumpul ke tenda, kita di belakang biru. Biru semua kader. Gua udah bilang lama, saya di belakang. Udah nggak konsen. Karena kan ya selain Bapak udah nggak nemenin, kalau salah putra-putranya menemani sampai ke Jeruk Purut pemakaman. Alias Ahwa ya. Iya, semua. Saya ngeliatin ya Allah, sampai di rumah saya datang Cilandak. Saya tahu yang dekat Fort itu. Iya benar. Ya Haji tadi malam masih baru main, sekarang udah nggak ada gitu. Ya, tapi mainnya fit waktu itu ya? Mainnya fit, terganteng seumur hidup selama saya kenal beliau. Kemudian yang saya bingung itu ada kayak ini Mbak, kubah lingkaran gitu. Kayak dia lingkaran kayak ada gelembung. Setiap aku ngomong si Haji, "Di, lu lari dulu depan, nanti gua kasih terobosan ya." Gua umpan bola terobosan. "Beres bro," kata gitu kan. Iya. Udah, cuman kok kayak di lingkaran itu aja. Saya pas meninggal, saya coba flashback, tarik urut ke belakang. Apakah itu penanda yang Tuhan kasih ya ketika itu? Gitu. Mungkin kali ya. Dia tapi di aku Muji tuh enggak, cuman memang kalau Mas Ajit tuh jadi manja gitu. Iya, pertanyaannya itu. Jadi maksudnya udah sih, kapan sih Keanu bisa tidur sendiri gitu kan? Kan kita tidur bertiga kan, namanya juga bayi pertama ya. Iya, betul. Jadi takut-takut, nah akunya gitu. Nah, Keanu waktu itu udah umur setahun ya. Tapi emang dia suka, waktu itu emang suka aku tuh untuk foto dia. Biasanya kan Mas Aji nih selalu tuh, udah pokoknya dari aku hamil sampai melahirkan sampai Keanu
Lah iya, ada itu dia paling seneng fotografi. Sampai kita bikin kalau nggak salah meninggal sebulan 2-3 bulan kemudian ada charity yang di GBK Oh itu. iya, ini pakai kaos ini kan. Iya, masih ada nih. Ini Mas Aji datang, sahabat-sahabat almarhum. Sahabat-sahabat ya, tapi aku tuh anyhow thank you very much gitu loh. Maksudnya lu udah jadi sahabatnya Aji yang baik kan. Gue cuma dengar ceritanya dari temen-temen kan. Oh iya nih komunitas. Lu pernah ketemu gue nggak sih kak waktu? Nggak banyak kan. Saya nggak tahu juga isunya kan. Lu kalau mbak waktu deket awal kenal Mas Aji kan ada keterlibatan pelawak Pak Haji Komar. Iya, tapi bahkan gue sering ngantar Aji main di GBK kan. Betul. Nah, dia kan kalau main kan udah digini-giniin kaosnya. Betul. Komar saya tahu Pak Haji Komar kan sahabat juga. Nah itu yang berperan. Kalau maaf kalau yang dulu Mas Aji sama yang mantan istrinya saya kenal tahu. Karena waktu saya lagi ada MC dengan salah satu provider di Kemang kalau nggak salah Balемang. Kita lagi roadshow, artis ini nyanyi, dia datang sebagai penonton. Ceper, itu siapa? Sama-sama single. Jadi kita, oh itu tadi nggak kenal, tiba-tiba kenalan, rame di fotoman, pacaran sampai menikah, sampai pisah lagi. Tapi pas sama gue, lu pernah ketemu nggak? Pernah sekali di mana ya? Tapi kita memang nggak intens, nggak deket. Iya, karena Aji juga udah mulai sibuk DPR ya. Ini kalau mau cerita sedikit ya, gengs ya. Ada satu ketemu Mas Aji di lapangan, lama mbak nggak ketemu. Oke. Di Lebak Bulus. Ceper, dia manggil gue ceper kayak gugun gondol. Mas, apa kabar Mas Aji? Wah gila ya, aku bilang gitu. Sehat tuh bro, kata gitu. Bukan main jadi bola lupa dong jadi anggota dewan, aku gituin kan. Katanya, masih lah bro, main-main gitu. Apa kabar ya lo gini? Udah nih, itu kita main dulu babak pertama itu before kick off. Babak pertama. Yang saya masih ingat jadi bocoran, masih di tempatnya Mbak Anji ntar di videonya. Half time, paruh babak kedua kita istirahat ada 5 menit 10 menit. Ada kalimat dia yang ngomong, kita ngomong. Aku mau tanya, Mas, capek dong, sibuk nih main bola. Wah, jamnya gokil. Kadang kita nggak tentuan kok. Iya betul. Ya kayak syuting dulu, gitu. Keluarga sehat ya, sehat alhamdulillah. Cuman dia bilang saya nggak tahu dulu nih clue-nya. Bini gimana? Sehat alhamdulillah kan karena kita nggak begitu deket. Lagi sibuk beliau, lagi ada proyek bikin negara lah, proyek negara kan. Wah alhamdulillah kalau emang bisa bikin maju mah. Ya, dia cuma bilang ini mbak, nah kan mbak tahu. Cuman gua khawatir takut waktunya dia buat di rumah.